Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita bertemu lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 9 Agustus 2025. Kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dan berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami dapat dibangunkan dan beraktivitas dengan penuh sukacita, sehat dan penuh kekuatan dari Tuhan. Kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadikannya sebagai dasar dalam hidup kami, agar kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk renungan harian pada hari ini, bacaan kita terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya Yunani kuno, secara jelas dikatakan dalam teks ini, jangan mengumpulkan harta di bumi untuk dirimu sendiri. Karena harta di dunia ini sifatnya sementara dan mudah lenyap. Bisa karena pencuri yang mengambilnya. Tetapi harta di surga itu kekal dan aman. Tidak berarti bahwa harta di bumi itu buruk atau jahat. Namun harta itu tidak bernilai dan tidak menjamin kehidupan kita. Dalam kasus ini adalah salah jika murid-murid Yesus mengabdikan hidupnya untuk meraup harta sebanyak-banyaknya di bumi ini. Sebaliknya, mereka harus belajar untuk fokus mengumpulkan harta di surga yang tidak akan lenyap dan dimakan ngengat. Dalam budaya masyarakat Mesir, ketika ada orang yang meninggal, mereka akan menguburkan orang itu dengan emas dan harta kekayaannya. Semakin banyak harta yang disertakan dalam penguburannya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sayangnya, ketika kita meninggal, harta itu tetap saja ditimbun bersama dengan jenazah dan ditinggalkan. Justru ada anggapan Tuhan hanya menggunakannya untuk alas jalanan ke surga. Kita tidak dapat mengabdi dalam hidup ini pada dua tuan, Bapak, Ibu, Saudara, yaitu harta duniawi, mamon dengan Allah.
Walaupun selama kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan harta, namun adalah tidak benar jika kita menggunakan harta itu sebagai jaminan hidup di masa depan. Kita baru merasa bahagia kalau kita sudah punya harta yang banyak. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, seberapa banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau mental health karena hidupnya sangat bergantung dan melekat pada harta duniawi. Seperti misalnya kita sekali waktu makan es krim dan kita menemukan sensasi kenikmatan dan kebahagiaan. Lalu kita berpikir, semakin banyak kita makan es krim, semakin bahagia hidup kita. Maka mulailah, disitulah hidup kita mulai melekat pada makanan yang bernama es krim itu. Resikonya kita terkena penyakit, obesitas, jantung, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Belum lagi tekanan stres, depresi jika kita tidak punya uang untuk mendapatkannya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketergantungan terhadap harta duniawi ini beresiko tinggi dalam kehidupan kita. Bisa menjadi candu yang lambat laun menghancurkan hidup kita. Maka seperti firman Tuhan, sebagai orang-orang percaya, marilah kita lebih fokus untuk menggapai harta surgawi yang tidak rusak oleh ngengat dan karat. Karena harta surgawi itu membawa kebahagiaan dan ketenangan batin dalam hidup kita. Dan kita tidak akan menderita karena harta itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Engkau memelihara kami dan tidak membiarkan kami kekurangan. Karena itu Tuhan, kami gantungkan seluruh hidup kami dan juga masa depan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Karena di mana harta kami berada, disitulah hati kami berada. Di mana harta surgawi itu berada, disitulah kami akan berada. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini. Amin.